Jadi ini perkiraan terakhir informasi yang gue dapat, dan gue yakin banget paling meleset mungkin paling meleset satu ya. Jadi 5 pemain tersebut mungkin kalian sudah bisa menebak 2 yang paling gampang. Yang pertama tentunya Marcelino Ferdinand. Nah mungkin yang kedua adalah Rizky Ridho. Rizky Ridho juga gue rasa kita 99% juga sepakat akan dimasukkan ke dalam tim. Dia adalah jelang Garuda Caling, 4 pemain ini hampir pasti diajak Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Why and the reason why. So at this moment, I think it's not my time to do something like this, but I think it's a beautiful story. So then it's the right time. We were talking about Indonesia. Tom Haye jelang lawan Australia. Semua orang di Asia tahu mereka tidak bisa meremehkan timnas Indonesia. Jelang Garuda Caling, 4 pemain ini hampir pasti diajak Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Salah satu pengamat sepak bola nasional membocorkan 4 nama yang mungkin akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Haris Pardede mengunggah sebuah video melalui kanal YouTube miliknya perihal timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Harpa tersebut membocorkan kemungkinan skuad Garuda yang akan bertanding pada Maret 2025. Tim Merah Putih akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Patrick Kluivert akan bersua timnas Australia terlebih dahulu di Sydney National Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Berselang 5 hari kemudian, Selasa, 25 Maret 2025, pasukan Garuda akan pulang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menghadapi timnas Bahrain. Jelang 2 pertandingan tersebut, Bung Harpa menguak pemain-pemain lokal yang hampir pasti gabung dengan skuad Garuda. Ada pemain yang merumput di Liga 1 dan pernah merumput di Liga 1 yang hampir pasti dipanggil Patrick Kluivert, kata Bung Harpa, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. Mungkin masih ada 1 hingga 2 hari dinamikanya berubah, jelasnya. Namun, hanya ada 2 nama yang hampir pasti 99% tak akan didepak dari timnas. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand yang sempat merumput di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya. Kini, gelandang yang akrab disapa Marceng tersebut tengah membela klub kasta kedua Liga Inggris yakni Oxford United FC. Bung Harpa sadar betul bahwa menit bermain Marcelino di TUS sangat minim. Akan tetapi, jasanya di laga terakhir saat mencetak 2 gol ke gawang timnas Arab Saudi tak bisa dilupakan begitu saja. Terlebih lagi, Patrick Kluivert sempat belak-belakan bahwa ia sangat terkesan dengan pemain berusia 20 tahun itu. Lalu ada pula nama Rizky Ridho yang juga selalu menjadi pilihan utama sejak era Shin Tae-yong. Wajar apabila nama Ridho masuk ke dalam skuad besutan Kluivert. Pasalnya, pemain milik Persija Jakarta tersebut merupakan bek tangguh yang dimiliki Indonesia. Nama pertama tentunya Marcelino Ferdinand. Saya rasa kita sepakat Marcelino layak masuk skuad timnas, meskipun jarang main bersama tim senior Oxford United. Yang kedua Rizky Ridho, kita juga 99% sepakat akan dimasukkan ke dalam tim. Dia adalah salah satu bek Liga 1 yang perkembangannya luar biasa dan kemampuannya di atas rata-rata. Apalagi dia berpasangan dengan Bang Jai Itzes, lanjutnya. Sementara itu, masih ada 2 nama yang bisa dibilang masuk dalam radar pelatih asal Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata dan Pratama Arhan. Untuk Nadeo, sejauh ini dirinya adalah kiper lokal di Liga 1 yang mencatatkan nirbobol terbanyak. Gawangnya bisa dibilang cukup suci dalam 9 pertandingan. Selain itu, Nadeo juga memiliki postur yang sangat bagus untuk ukuran kiper. Selain Nadeo, ada pula nama Pratama Arhan yang kini membela True Bangkok United. Hampir pasti, Arhan akan dibawa berkat kemampuan spesialnya yakni lemparan jarak jauh. Menurut Bung Harpa, lemparan ke dalam milik Arhan masih dibutuhkan di era Kluivert nanti.
Dari info yang saya dapat terakhir, info A1 ini Nadeo yang sudah diurus untuk dipanggil. Yang keempat Pratama Arhan, pungkasnya. Tom Haye jelang lawan Australia. Semua orang di Asia tahu mereka tidak bisa meremehkan timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menilai timnya tidak bisa diremehkan lagi di Asia. Skuad Garuda telah membuktikannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menyisakan 4 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi bayangkan juga sekarang bahwa itu dalam jumlah waktu yang saya habiskan bermain untuk tim nasional. Tetapi juga sedikit tentang bulan-bulan sebelumnya, langkah-langkah, dan perkembangan sepak bola, ujar Haye dilansir dari YouTube pribadinya. Saya pikir beberapa tahun yang lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia, misalnya. Tentu saja, katanya menambahkan. Timnas Indonesia bertengger di posisi ketiga klasemen putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah besar yang telah kami buat, yaitu bahwa tidak ada tim, bahkan ketika kami bermain melawan Jepang, tentu saja, hasilnya bukan yang kami inginkan, kata Haye. Tapi sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia, lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali mengarungi putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Dan mereka harus memberikan yang terbaik karena kami datang untuk mereka. Jadi dinamika di tim-tim lain juga berubah, tutur Haye. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu perkembangan besar yang telah kami capai dalam sepak bola, imbuh pemain yang dinaturalisasi pada Maret 2024 itu. Di sisi lain Sandy Walsh menyebut rekan setimnya di Yokohama Marinos yang berasal dari Australia takut jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret mendatang. Pemain yang dimaksud Sandy Walsh adalah Thomas Deng, bek tengah Marinos yang juga menjabat sebagai wakil kapten. Sandy mengaku sempat membahas tentang pertandingan antara Australia versus Indonesia dengan Deng. Saya banyak berbicara dengan rekan setim yang orang Australia, Deng. Dan ya, dia sedikit khawatir, kata Sandy di podcast The Highway. Deng, disebut Sandy, khawatir dengan timnas Indonesia karena menganggap tim merah putih sudah jauh lebih kuat. Terlebih timnas Indonesia berpeluang mendapat tambahan pemain naturalisasi melawan Australia dan Bahrain. Sudah seharusnya dia khawatir karena timnas Indonesia akan datang dan kami sudah siap serta antusias menghadapi laga melawan Australia terutama pertandingan kandang lawan Bahrain, ujar Sandy. Lebih lanjut, Sandy Walsh berpendapat timnas Indonesia punya peluang besar untuk menang. Menurutnya, kualitas tim besutan Patrick Kluivert tak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, Sandy menyebut badai cedera di kubu asuhan Tony Popovic berpeluang menyulitkan Australia sekaligus jadi faktor yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Teman saya tahu bahwa kami, timnas Indonesia, adalah tim yang kuat dan kami akan datang melawan mereka. Kemudian tentu saja mereka punya banyak pemain yang cedera untuk posisi yang penting, ucap Sandy. Sandy bahkan sering bercanda dengan rekannya dengan mengirim unggahan pemain-pemain Australia bertumbangan akibat cedera. Dia bilang bahwa timnya sedang dikutuk. Saya berharap bisa menghadapinya di Sydney. Jadi ini akan jadi pertarungan yang menyenangkan, kata Sandy. Duel Australia versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret mendatang. Kemudian tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret.